Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung antara nasihat keuangan modern yang kita dengar di mana-mana sama prinsip-prinsip keyakinan kita sendiri? Kalau pernah tenang, kalian nggak sendirian. Ini dilema yang dihadapi banyak banget muslim. Gimana caranya membangun kekayaan, tapi di saat yang sama juga tetap teguh sama iman. Nah, di paparan kali ini kita bakal coba kupas tuntas soal konflik ini. Kita mulai dari sini, sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan dari seorang pakar keuangan. Dia bilang salah satu dosa terbesarnya adalah karena terlalu sering mempromosikan compounding interest atau bunga berbunga. Padahal itu sering banget disebut keajaiban dunia ke-8. Nah loh, kok bisa keajaiban malah dianggap dosa? Pengakuan inilah yang jadi pemicu utama pembahasan kita kali ini. Dan ternyata ya, ini bukan cuma keresahan satu orang, ini tuh konflik besar yang dirasakan banyak orang. Sebuah pertarungan antara dua sistem berpikir yang sama-sama kuat, sistem keuangan konvensional yang kita jalani setiap hari, dan sistem keuangan syariah yang jadi pegangan iman kita. Terus bedanya di mana sih? Beda banget di filosofi dasarnya. Kalau keuangan konvensional, fokus utamanya ya gimana caranya duit jadi makin banyak. Titik. Senjata andalannya bunga atau interest yang menjanjikan imbal hasil yang pasti. Nah, di keuangan Islam ceritanya beda. Harta itu bukan tujuan akhir, tapi cuma alat untuk beribadah. Prinsip utamanya itu berbagi resiko. Jadi justru konsep dijamin untung tanpa ikutan nanggung resiko itulah yang jadi biang kerok masalahnya karena dianggap nggak adil. Oke, sebelum kita ngomongin aturan-aturan yang lebih teknis, kita harus paham dulu cara pandangnya. Yuk kita bongkar dulu fondasi berpikirnya. Yang ternyata benar-benar beda soal cara kita memandang uang. Jadi ini nih poin paling krusialnya. Dalam Islam, harta yang kita punya itu sebenarnya bukan punya kita 100%. Itu adalah amanah, sebuah titipan dari Tuhan. Kalau mindsetnya udah begini, hubungan kita sama duit itu bisa berubah total loh. Uang bukan lagi sumber stres atau buat pamer status, tapi jadi alat untuk beribadah. Makanya kalau kita sadar ini cuma titipan, rasanya jadi lebih enteng gitu buat ngeluarinnya demi kebaikan. Nah, karena ini amanah, nanti bakal ada pertanggungjawabannya. Ibaratnya, ada 3 pertanyaan besar yang bakal ditanyain soal harta kita. Pertama, dapatnya dari mana? Halal atau enggak? Kedua, gimana cara ngelola dan ngembanginnya? Dan yang ketiga, dipakai buat apa aja tuh duit? Setiap tahap, dari hulu ke hilir, semuanya akan dihitung. Ada sebuah kisah luar biasa yang ngegambarin mindset ini. Waktu itu, para sahabat diminta donasi untuk perang. Umar bin Khattab datang bawa sepertiga hartanya. Wah, udah ngerasa paling pol deh. Tiba-tiba Abu Bakar datang bawa semuanya, seluruh hartanya. Pas ditanya, beliau jawab, Allah dan Rasulnya cukup bagiku. Ini nunjukin kalau rasa aman yang sejati itu datangnya dari iman dan skill kita, bukan cuma dari saldo di rekening. Oke, filosofinya udah dapat ya? Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis nih, aturan mainnya. Dan disinilah sering banget terjadi benturan sama sistem keuangan modern yang kita kenal. Yang pertama dan yang paling sering dibahas, riba. Riba itu apa sih? Gampangnya gini, setiap keuntungan yang udah dipatok di awal, dijamin pasti dapat, tapi tanpa ikut nanggung risikonya sama sekali. Al-Quran itu tegas banget, jual beli yang adil itu boleh, tapi riba itu dilarang. Kenapa? Ya, karena itu tadi, nggak adil. Satu pihak dijamin untung, sementara pihak lain yang nanggung semua risikonya. Konsepnya kembali ke amanah tadi, mengelola titipan itu harus adil, bukan eksploitatif. Nah, ini nyambung lagi kan sama omongan di awal tadi, si keajaiban dunia ke-8 alias compounding interest itu ternyata secara spesifik disebut dalam Al-Quran. Istilahnya adalah adafah mudha'afah, yang artinya yaitu bunga yang berlipat-lipat ganda. Jadi prinsip yang jadi pilar utama investasi modern ini ternyata bertabrakan langsung dengan ajaran Islam. Selanjutnya, ada yang namanya goror. Ini intinya soal ketidakpastian yang keterlaluan. Spekulasi tingkat tinggi. Contohnya, ya kayak kita investasi di saham perusahaan yang kita nggak ngerti sama sekali bisnisnya apa, cuma ikut-ikutan tren. Atau memperdagangkan produk keuangan yang super rumit. Prinsipnya, transaksi itu harus jelas dan transparan. Kan logis ya, kalau harta itu amanah, kita harus jadi manajer yang bijak, bukan penjudi. Terus pertanyaannya, kok bisa sih sistem keuangan kita sekarang jadi kayak gini? Singkatnya gini, dulu nilai dolar itu dijamin sama emas fisik. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, Amerika, yang waktu itu megang emas paling banyak di dunia, secara sepihak mutusin hubungan itu. Hasilnya, sekarang kita hidup di sistem yang dasarnya utang, di mana uang bisa dicetak tanpa jaminan aset real. Nah, inilah yang membuka gerbang lebar-lebar buat praktik keuangan yang nggak adil dan penuh spekulasi. Oke, pusing ya. Masalahnya udah jelas, sistemnya nggak sempurna.
Terus kita harus gimana dong? Nggak mungkin juga kan kita keluar total dari sistem ini? Nah, tenang. Ada kok langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk berlayar di tengah sistem yang seperti ini. Ini nasihat yang super praktis. Buat teman-teman yang mungkin penghasilannya masih di bawah sekitar 10 juta rupiah per bulan, investasi terbaik itu bukan di pasar saham atau reksadana. Bukan. Investasi terbaik itu adalah di diri sendiri. Fokus dulu untuk nambah skill, nambah ilmu, supaya pendapatan aktifnya bisa naik. Itu pondasinya. Oke, terus langkah praktis buat investasinya gimana? Nih, ada beberapa poin. Pertama, cari panduan dari lembaga yang kita percaya, seperti MUI misalnya. Kedua, kalau ada pendapatan bunga yang nyangkut dan nggak bisa dihindari, bersihkan dengan cara disumbangkan untuk fasilitas umum. Ketiga, prioritaskan investasi ke hal yang kita pahami, ke bisnis-bisnis di sektor real. Dan terakhir, ini yang paling penting, bangun dulu kebiasaannya. Habit berinvestasi, sekecil apapun itu, harus jadi fondasi. Sekarang, yuk kita coba geser sedikit definisi investasi. Ternyata investasi itu nggak melulu soal duit. Ada loh investasi yang imbal hasilnya abadi. Ini bakal nyambung lagi nih sama obrolan kita di awal soal mindset. Ustadz Felix Xiao pernah cerita, dulu sebelum menikah, semua uangnya itu habis buat beli buku. Bukan buat foya-foya, tapi buat investasi leher ke atas. Dan ini contoh yang kuat banget. Investasi ke ilmu dan pikiran sendiri itu nggak akan pernah ada ruginya. Nah, ini pertanyaan yang sering banget kita dengar di masyarakat. Apakah membesarkan anak itu sama aja kayak kita nanam investasi buat dana pensiun di hari tua? Gimana ya perspektifnya? Jawabannya, ternyata tidak. Dalam Islam, orang tua itu nggak punya hak buat menuntut imbalan finansial dari anak mereka. Justru sebaliknya, anaklah yang punya kewajiban dari Tuhan untuk berbakti kepada orang tua. Jadi, ini bukan hubungan transaksional. Ini murni soal cinta dan kasih sayang. Terus, return on investment-nya apa dong? Nah, ini dia. Return yang sesungguhnya itu adalah doa mereka yang nggak putus-putus, bahkan setelah kita nggak ada lagi di dunia. Itulah pendapatan pasif yang paling ultimate, pendapatan pahala buat di akhirat. Sebuah definisi ulang yang dalam banget. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Di dunia yang gila-gilaan ngejar angka dan pertumbuhan, gimana kalau kita coba ukur kesuksesan portofolio kita dengan cara yang beda? Bukan dari seberapa banyak untungnya, tapi dari seberapa besar ketenangan jiwa yang dihasilkannya. Coba kita pikirkan.